Dan juga Ibnu Katsir mengatakan mayoritas ulama berhujjah dengannya, dan juga dinukil oleh beliau mengatakan seperti Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ali bin Al-Madini, Ibnu Ma'in, Abu Dawud, An-Nasai. Sebagaimana dinukil dari kitab Al-Irsyad, ya, jilid 1 halaman 266. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menukil sambil mengatakan orang ini adalah saduq, saya bisa dipercaya dan diterima hadisnya. Syekh Abdullah Al-Fauzan, atau biasa dikenal dengan Syekh Fauzan, mengatakan sanad hadis ini hasan berdasarkan pembahasan, ya, sebelumnya tentang Bahz bin Hakim dan dari bapaknya. Mereka berdua adalah perawi yang berderajat saduq. Menukil dari kitab Miftahul Alam, ya, jilid 4 halaman 408. Intinya sebenarnya hadis ini bisa diterima. Hadis ini bisa diterima, ya. Sengaja kami tambahkan manfaat ini karena mungkin siapa tahu setelah kita jelaskan ada di antara antum yang mendengarkan, oh tapi hadis itu tidak diterima, itu cuma sebagian kecil ulama. Umumnya ulama menerima hadis ini, bahkan mereka mengeluarkan hukum-hukum dari hadis ini. Baik, kita coba korek faidah-faidah dari hadis ini. Faidah pertama tentang masalah adanya zakat hewan. Walaupun yang disebutkan unta, ya, ada 3 jenis hewan yang ada zakatnya. Hewan ternak, unta, sapi, dan juga domba atau kambing. Ya. Selain daripada ini maksudnya zakatnya dikeluarkan dari jenis hewan itu sendiri. Kalau ayam, ikan, itik, ini bukan zakat dari jenis hewannya. Tapi nanti dilihat akumulasi harta yang ada dalam pengelolaannya, dihitung dalam harta tabungan kita dan investasi, baru dikeluarkan dalam bentuk zakat mal. Tapi 3 jenis hewan ini, unta, sapi ini masuk dalamnya kerbau, ya, karena sejenis. Kambing dan domba ini sejenis. Nah kalau ini 3, zakatnya bukan uang, tapi dari jenis hewan itu sendiri. Tentu ada tabelnya, ini khusus untuk hitung-hitungan, saya tidak bahas sekarang. Karena kalau kita mau bahas bab zakat ini panjang sekali. Karena ada zakat harta, masuk dalamnya adalah emas, perak, dan uang, kertas. Ada zakat hewan dari 3 jenis itu. Ada juga zakat pertanian, perkebunan, ya. Itu akan diambil setiap kali panen misalnya. Ada zakat juga harta karun, harta yang tertimbun yang didapat, gitu ya. Itu langsung dikeluarkan zakat. Itu semua ada hitung-hitungan sendiri yang kita sedang bahas sekarang. Kita sedang bahas tentang masalah bagaimana kalau orang kena kewajiban zakat lalu dia berlalai-lalai. Nah seperti itulah. Tapi ini yang kita bisa ambil dari hadis ini, faedah pertama bahwasanya memang ada zakat hewan, ya, tentu ada hitungan sendiri, kami tidak bahas sekarang. Kemudian juga dari hadis ini diambil, ya, ada larangan memisahkan harta yang pada asalnya bercampur dalam rangka menghindari kewajiban zakat. Ini masuk dalam bahasan kita. Ya, contoh misalnya diberikan contoh oleh para ulama, kalau ada orang kan zakat unta itu kalau punya 5 ekor sudah dalam 1 tahun, haul 1 tahun bertahan di peternakan, itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor domba, ya. Nah sekarang kalau ada orang dia untuk menghindari zakat karena dia anggap zakat itu beban bagi dia. Kenapa ada orang enggan membayar zakat, enggan mengeluarkan sedekah? Karena dia anggap itu beban. Nah ini yang perlu kita luruskan, ya. Dan diluruskan juga dalam hadis ini tentunya. Lalu kemudian misal dia sengaja menjelang mau zakat, jatuh tempo, haul itu kan 1 tahun ikhwah, ya. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Ini selama Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang untanya 5 ekor terus, bahkan 5, 6 naik begitu, ya. Nah pas Ramadan akan datang, kalau tetap 5 ekor dia kan harus keluarkan 1 ekor domba, kan gitu. Nah dia akalin pas Sya'ban 1 ekor disembeli sama dia. Jadi sisa berapa? 4. Supaya tidak kena zakat. Nah ini yang jadi masalah ini. Ini masuk dalam bahasan kita. Orang seperti ini bisa dosa. Kita tidak bahas teman-teman sekalian kalau memang kebetulan ada tamu, dia mau muliakan tamu itu, dia sembeli gitu kan. Karena dia tidak punya sesuatu yang dia bisa hidangkan, mungkin. Walaupun di masa sekarang sudah tidak butuh. Dia tinggal beli makanan jadi di restoran, selesai.
Orang beriman pasti dia bangga kalau dia bisa keluarkan zakat hartanya. Karena itu dia tahu pahala, kan gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, siapa yang berharap pahala, dia akan dapat pahalanya. Jadi nggak boleh diakalin. Ini kalau kita tarik di harta, zakat mal juga, ini banyak orang buat seperti ini ya. Takut kena zakat 2,5% hartanya, pas mau tiba Ramadan, pergi rekreasi sama keluarganya, keluar negeri terpakai lah. Karena kan uang yang terpakai dari simpanan dan investasi, itu akan memotong nilai nanti kan. Misal dia punya uang sudah mencapai 85 gram emas. Tentu antum punya dua opsi kalau dalam harta ya. Bisa menghitung 85 gram emas, atau kalau antum mau lebih rendah lagi supaya lebih mudah menghitungnya itu 595 gram perak. Ini lebih rendah nilainya. Kalau emas mungkin 85 gram emas, kalau 1 juta berarti 85 juta. Kalau perak lebih murah, jauh lebih murah, bisa 3 kali lebih murah daripada itu. Klik subscribe untuk dukung Syiar Islam.